Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita sehat selalu, agar kita tidak mudah sakit dalam masa pandemi seperti ini ya. Amin. Selanjutnya sebelum mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah dan agar materi-materi yang kita pelajari pada hari ini bisa masuk ke dalam ingatan kita, masuk ke dalam otak kita, dan kita terapkan apa saja yang ada pada materi hari ini. Oke? Baik Bu. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Posisi berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Nah, selanjutnya ada yang tahu hari ini kita akan pelajari apa? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang seputar iman. Oke. Ada yang masih ingat apa arti iman? Saya Bu. Ya, apa? Iman itu artinya percaya. Percaya, benar. Ada lagi? Ibu tambah lagi ya. Selain percaya adalah yakin atau keyakinan. Jadi, iman ini adalah percaya atau yakin. Lalu apa yang akan diyakini? Nah, ini akan dibahas merujuk kepada rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Rukun iman ada 5 Bu. Kurang tepat. 6 Bu. 6, benar, 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. benar, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada ada yang jawab? Malaikat. Ya, benar sekali, malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. kurang tepat. Kitab. Kitab, benar. Kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul Bu. benar sekali. Iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari Kiamat. Yang keenam, iman kepada Qadar dan qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi kemarin ya. Ada yang masih ingat materi kemarin tuh materi tentang apa? Lupa Bu. Lupa ya. Kemarin adalah materi mengenai iman kepada Rasul. Ya, ada yang masih ingat berapa jumlah dari Rasul? Jumlah dari Rasul ada 25 ya Bu? Benar sekali, pintar. Pintar sekali. Jumlah Rasul ada 25. Nah, selanjutnya hari ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Nggak tahu Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai rukun iman kepada kitab Allah ya. Sebelumnya, apa sih arti dari kitab? Ada yang tahu? Kitab. Buku Bu. Bisa, buku, bisa. Nah, kitab bisa berarti buku. Bisa berarti juga bacaan. Nah, secara kata atau etimologis. Nah, ada lagi secara terminologis ya, atau secara istilah yang berarti kitab adalah bacaan yang diturunkan kepada salah satu rasul atau nabi, yang diturunkan kepada nabi tersebut untuk disampaikan kepada suatu bani atau suatu golongan. Nah, dan dari mana asal dari kitab tersebut? Asalnya dari Allah tentunya. Disampaikan kepada siapa? Melalui siapa? Jadi disampaikan melalui malaikat, gitu ya. Untuk selanjutnya, ada yang tahu berapa jumlah dari kitab? 8 Bu. Kurang tepat.
jumlah dari kitab Allah ada 4. Nah, sebelum memasuki apa saja nama kitab atau berapa jumlah kitab, salah satu siswa yang bisa membacakan dalil mengenai kita harus mengimani kitab. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya dibaca nggak, Bu? Ya, dibaca sekalian ya. Ya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 16, Bu. Benar. Terima kasih ya sudah membacakan. Nah, yang dibacakan salah satu teman kita tadi adalah Al-Maidah ayat 16 yang berisikan tentang kita harus mengimani kitab ya. Kita harus mengimani adanya kitab-kitab Allah. Nah, kita melanjutkan yang tadi mengenai apa saja nama kitab yang diturunkan oleh Allah dan juga beberapa jumlahnya, dan diturunkan kepada nabi siapa dan juga diturunkan di Bani mana. Oke. Nah, jumlah dari kitab yang diturunkan Allah adalah 4 ya. 4. Yang pertama adalah Taurat. Taurat yang pertama ya. Yang kedua adalah Zabur. Zabur. Yang ketiga adalah Injil. Yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi, ada yang tahu? Nabi Daud, Bu. Ah, benar sekali. Padahal ini materinya belum disampaikan ya. Tapi tahu, pintar sekali. Nabi Daud alaihissalam. Yang Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Al-Quran. Siapa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa, ada yang tahu? Nabi Muhammad, bukan, Bu? Ah, benar sekali, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Benar sekali. Nah, tentunya kitab-kitab ini diturunkan kepada suatu kelompok, seperti yang saya disebutkan tadi, suatu kelompok atau suatu golongan. Nah, kitab Taurat ini diturunkan di tanah atau di Bani Israel. Kitab Zabur pun diturunkan di Bani Israel. Kitab Injil pun diturunkan juga di Bani Israel. Hanya Al-Quranlah yang berbeda daripada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan hanya di Bani Israel. Kitab Al-Quran diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah dan juga Madinah. Terlihat tidak tulisannya? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan masing-masing kitab beserta nabi yang diberikan amanah untuk menyampaikan kitab tersebut dan juga baninya. Ada yang bisa? Ini masih belum saya hapus, jadi masih bisa membaca. Ayo Mbak Dina.
Ya Bu. Oke. Yang pertama Ya. ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa yang diberikan kepada Bani Israel, disampaikan kepada Bani Israel. Benar sekali, pintar sekali. Terima kasih Mbak Dina. Tampaknya para siswa sekarang sudah lelah ya. Iya, Karena benar. kita sudah mau istirahat nih. Tapi materinya masih ada. Nah, jadi sekarang kita berdiri dulu, berdiri semuanya. Nah, kalau sudah berdiri, nanti kalau saya bilang kalau kau suka hati bilang apa, semangat gitu ya. Semangat. Oke, jawabannya semangat. Kalau kau suka hati bilang apa, Semangat. Kalau kau suka hati, mari kita rayakan. Kalau kau suka hati bilang apa, Semangat. benar. Seperti itu ya. Yang Oke, Bu. kompak serempak, oke. Nanti kalau udah kompak, kita baru lanjutkan materi. Tapi kalau belum kompak, kita ulangi lagi ya. Baik, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang apa? Semangat. Kalau kau suka hati bilang apa? Semangat. Kalau kau suka hati, mari kita rayakan. Kalau kau suka hati bilang apa? Semangat. Benar sekali. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut ya. Setelah kita melakukan ice breaking, mending kita langsung lihat video biar kita bisa merefresh atau mereview lagi apa yang ada, ya apa yang telah disampaikan pada hari ini. Biar kan kalau melalui video bisa relax gitu ya. Nah, oke, sekarang silahkan simak video berikut. Dari video tersebut saya tanya lagi nih, apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa Mbak Dina? Nabi Musa itu kitab Injil. Taurat Bu. Nah, benar. Tadi hampir kurang tepat ya. Iya. Kita apa tadi? Taurat. Taurat. Kalau Injil kepada siapa Mbak Aisyah? Nabi Isa Bu. Nabi Isa. Diturunkan di mana? Di Bani Israel. Benar sekali. Nah, tugasnya yang dikumpulkan ya, membuat 4 kelompok, masing-masing berjumlah 4 anggota ya. Nah, di kelompok tersebut membahas mengenai hikmah yang kita dapatkan dari mempelajari rukun iman kepada kitab Allah. Oke? Baik Bu. Nah, nanti dikumpulkan, ditulis di ini ya, di Word. Terus nanti dikumpulkan melalui email, dikirimkan ke email Ibu, oke? Baik Bu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus mengimani apa yang telah ditetapkan pada rukun-rukun iman. Salah satunya iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah ada 4, berjumlah 4, oke? Apa saja? Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Nah, adapun nabi yang diembankan amanah untuk menyampaikan kitab-kitab tersebut adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa di Bani Israel. Yang kitab yang kedua adalah Zabur kepada Nabi Daud di Bani Israel pula. Yang ketiga adalah kitab Injil
diturunkan kepada Nabi Isa di Bani Israel pula. Nah, yang terakhir Al-Quran, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan pada masyarakat atau kota atau wilayah Mekah dan Madinah. Mungkin sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini yang telah kita pelajari bersama bisa ditangkap dengan baik, bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan lupa tugas yang tadi Ibu sampaikan dikirimkan, dikerjakan dan dikirimkan ya. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Mungkin dicukupkan saja ya. Ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.